Kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Diberkati untuk Memberkati. Bersama saya, Yoris Tinggogoy. Tetaplah dalam acara Diberkati untuk Memberkati. Tema kita pada hari ini adalah pembalikan keadaan. Tema yang sangat luar biasa, yang saya yakini akan memberkati pemirsa di rumah. Tetaplah di dalam acara Diberkati untuk Memberkati. Langsung saja kita membuka di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15, sampai ayatnya yang ke-21. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sesuai dengan tema kita, pembalikan keadaan. Di sini Yusuf dengan jelas mengatakan, "Kamu mereka-rekakan perkara yang buruk, yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan perkara yang baik untuk aku." Ada alasan yang jelas kenapa Yusuf mengatakan ini. Karena dari sekian banyak tantangan cobaan yang dia alami, dia menang. Tuhan membuat keadaan yang luar biasa dalam hidupnya. Dalam firman Tuhan yang telah kita baca, kenapa saudara-saudara Yusuf sangat ketakutan ketika ayah mereka Yakub meninggal? Karena mereka tahu mereka telah banyak melakukan dosa, melakukan salah terhadap Yusuf. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-37, di situ kita melihat di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat 23 berkata begini, "Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, 'Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita.
dan saudara-saudaranya mendengarkan dia. Artinya, waktu itu Yakub menyuruh Yusuf untuk membawa bekal kepada saudara-saudaranya yang lagi mengembalakan domba. Tetapi apa yang dia alami, dengan maksud baik dia membantu saudara-saudaranya, membawakan mereka makanan, tetapi saudara-saudaranya memiliki niat yang jahat, yang buruk, sehingga Alkitab mencatat mereka menangkap Yusuf, memasukkan ke dalam sumur. Sesudah itu mereka menjual kepada orang Ismail, dan kemudian mereka berdusta kepada Yakub, di mana Yusuf telah ditemukan tewas, jubahnya bergelimangan darah, dan ada begitu banyak darah di dalam jubahnya. Oleh sebab itu, ayahnya yaitu Yakub, dia merasa sedih. Itu karena dusta daripada saudara-saudaranya. Yusuf alami itu. Mungkin pemirsa di rumah mengalami seperti Yusuf. Kadang-kala dihina, disepelekan di tengah keluarga, atau tidak dianggap di dalam keluarga, atau tidak dianggap di masyarakat. Yusuf mengalami itu. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Bukan cuma sampai di situ, dia dijual kepada orang Ismail. Dan bukan cuma sampai di situ. Orang Ismail ini membawa Yusuf ke Mesir. Dia menjualnya ke Potifar, kepala pasukan di Mesir. Pemirsa di rumah, Yusuf mengalami 2 kali hal yang tidak baik. 2 kali dijual. Pertama dijual oleh saudaranya kepada orang Ismail. Kemudian orang Ismail itu menjual Yusuf kepada orang Mesir. Di situ kita melihat betapa hal yang tidak mengenakan yang dialami. Mungkin Yusuf berpikir keluarga itu tempat yang paling indah, yang paling enak. Tetapi apa yang dia alami justru di tengah keluarga. Dia dihina, bahkan sampai dijual. Pemirsa di rumah, bukan cuma sampai di situ. Apa yang dialami Yusuf, dia dijual. Kemudian sampailah di rumah Potifar. Alkitab kalau kita membaca sejarah dari Yusuf, dia menjadi orang terbaik di rumah Potifar. Dia menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar, karena dia tetap percaya kepada Tuhan, meskipun dia mengalami hal-hal yang tidak baik. Waktu dia sudah menjadi orang kepercayaan Potifar, istri dari Potifar, kalau kita membaca di dalam Kejadian 39, di situ kisah di mana dia difitnah oleh istri Potifar. Waktu dia menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar, datanglah istri Potifar merayu Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi sekali lagi, karena Yusuf takut akan Tuhan, dia mempercayai Tuhan, dia menolak itu. Dia menolak untuk tidur dengan yang namanya tante dari istri Potifar, tante Potifar. Saya mau berkata buat saudara pemirsa di rumah, Yusuf telah mengalami hal yang tidak baik dengan keluarganya. Waktu dia sudah enak-enakan bekerja di rumah Potifar, datanglah masalah yang lain. Dia difitnah karena waktu itu dia menolak untuk tidur dengan istri Potifar. Istri Potifar membalikan cerita bahwa Yusuf ini mau memperkosa yang namanya istri Potifar ini. Sehingga Tuan Potifar pulang ke rumah, dia menyuruh menangkap Yusuf. Dan akhirnya kembali lagi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bukan cuma sampai di situ. Ketika di dalam penjara, dia bertemu dengan juru minuman dari Firaun dengan juru roti dari Firaun. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Satu ketika mereka itu mendapatkan satu mimpi. Dan Yusuf mengartikannya semua dari mimpi-mimpi yang mereka alami.
Dan di situ, ketika dia mengartikan mimpi itu, dia berkata kepada juru minuman, "Ingatlah aku ketika engkau keluar." Tetapi apa yang dialami Yusuf? Ketika juru minuman itu mendapatkan jabatannya kembali, dia melupakan yang namanya Yusuf. Saya percaya juga pemirsa di rumah, mungkin ada pemirsa di rumah yang sempat mengalami seperti Yusuf. Ketika kita menolong orang, ketika mereka berhasil, mereka melupakan kita. Atau begitu banyak sahabat-sahabat kita yang pernah kita tolong, pernah kita bela mungkin, tetapi hari-hari ini meninggalkan kita. Bahkan mereka seakan-akan acuh tak acuh dengan kita. Mereka tidak memperdulikan kita lagi. Saya mau berkata, Yusuf juga mengalami seperti itu. Dia membantu yang namanya juru minuman untuk mengartikan mimpinya. Tetapi ketika dia mendapatkan apa yang dia mau, dia melupakan Yusuf ketika dia keluar. Tetapi tidak sampai di situ, pemirsa. Alkitab mencatat yang telah kita baca tadi di dalam Kejadian 50, di mana Yusuf itu menjadi orang kepercayaan di semua wilayah Mesir, menjadi orang kedua di semua wilayah Mesir. Alkitab mencatat bahwa dia menjadi kepercayaan oleh Firaun. Karena apa? Dia mempercayai ada satu masa Allah akan memperhatikan hidupnya. Oleh sebab itu, Tuhan mengizinkan datang mimpi kepada Firaun. Dan Alkitab mencatat, Yusuf mengartikan mimpi daripada Firaun. 7 masa, 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Itu yang diartikan oleh Yusuf. Oleh sebab itu, karena Yusuflah yang mengartikan itu, oleh karena hikmat daripada Tuhan, sebab itu Firaun itu mempercayakan untuk menumpuk semua hasil yang diberikan oleh Tuhan pada masa kelimpahan. Karena akan ada masa kelaparan. Itu yang diartikan oleh mimpi tersebut. Oleh sebab itu, Yusuf diangkat menjadi kepala di tanah Mesir. Dari begitu banyak hal yang dialami oleh Yusuf, mulai dari keluarga, mulai dari sahabat, dia mengalami penolakan, dia mengalami kekecewaan, tetapi dia mengalami pembalikan keadaan yang dilakukan oleh Allah. Dia mengalami sesuatu yang supranatural yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, pemirsa di rumah, percayalah, ketika engkau mengalami mungkin penolakan di dalam keluarga, mungkin di tengah keluarga engkau disepelekan, engkau dikucilkan, percayalah, ketika Tuhan beracara dalam hidupmu, Dia bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tergantung dari kepercayaanmu. Yusuf mempercayai Tuhan. Yusuf percaya kepada Allah. Sehingga satu masa dia diizinkan Tuhan menjadi kepala di tanah Mesir. Ketika kelaparan datang, Alkitab mencatat di dalam kitab Kejadian yang telah kita baca, ketika kelaparan datang, seluruh dunia mengalami kelaparan. Oleh sebab itu, saudara-saudara daripada si Yusuf di tanah Ibrani, mereka datang ke tanah Mesir untuk membeli yang namanya makanan, karena mereka mengalami kelaparan. Disitulah Yusuf menunjukkan betapa besar pengampunan yang dia berikan kepada saudara-saudaranya. Di dalam pasal yang ke-50, itulah alasan kenapa saudara-saudaranya takut. Karena mereka selalu membuat hal-hal yang tidak baik. Bisa saja karena Yusuf sudah menjadi kepala, bisa saja dia membalas. Dia sudah punya otoritas waktu itu, tetapi dia tidak lakukan. Begitu juga dia bisa mencari yang namanya istri Potifar yang pernah menghina dia. Dia bisa memenjarakan dia. Tetapi Alkitab mencatat dia tidak melakukan itu. Begitu juga dia bisa mencari yang namanya si juru minuman daripada Firaun. Dia bisa memenjarakan mereka semua. Tetapi Alkitab mencatat
tidak melakukan itu. Bahkan di ayatnya yang ke-19 di pasal 50, dengan jelas Alkitab mencatat, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan perkara yang baik buat aku." Pemirsa di rumah, mungkin orang-orang di sekelilingmu mereka-rekakan, merencanakan hal yang buruk, yang jahat terhadap engkau. Tetapi percayalah, rancangan Tuhan atas hidupmu adalah rancangan yang damai sejahtera, penuh kebahagiaan, bukan kecelakaan, bukan kemiskinan, bukan kemelaratan. Tetapi Alkitab mencatat, Tuhan mereka-rekakan perkara yang baik buat Anda. Tergantung dari kita. Kita mau mempercayai janji Tuhan seperti Yusuf. Kita mau menghormati Tuhan seperti Yusuf atau tidak? Itu letak jawabannya. Pemirsa di rumah, saya percaya ketika engkau tetap mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, pandanganmu kepada Allah, Alkitab menjamin bahwa engkau sendiri akan ditolong oleh Tuhan. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan akan lakukan bagimu. Percayalah bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu. Percaya terus kepada firman Tuhan. Saya percaya pemirsa di rumah diberkati dengan firman Tuhan yang telah kita bahas pada hari ini. Tema kita pada hari ini, pembalikan keadaan. Saya mau berdoa buat pemirsa di rumah, akan terjadi pembalikan keadaan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri kepada hidup pemirsa di rumah. Mungkin engkau yang susah, Tuhan buat bahagia. Engkau yang miskin, Tuhan bisa buka semua mata pencarianmu sehingga engkau berkelimpahan di dalam Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan akan buat di dalam hidupmu. Dia akan balikan keadaan yang buruk menjadi baik, yang minus menjadi plus. Saya percaya Tuhan akan melakukan itu semua bagi pemirsa di rumah. Yang penting kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Tuhan memberkati. Pemirsa di rumah, siapkan hati untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai hamba-Mu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terjadi mujizat demi mujizat di tengah pemirsa di rumah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami pembalikan keadaan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga mereka yang hancur dipulihkan. Keluarga mereka yang buruk dibuat Tuhan menjadi damai, indah di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pemirsa di rumah, pekerjaan, usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sembuh saat ini. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami semua menerima semua berkat, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, sekarang sampai selamanya. Amin.